tumbuh bagus. Ini umur berapa nih Pak? Sekitar 1,5. 1,5 bulan ya. Berarti panennya berapa lama lagi? Sekitar 1 bulan lagi. 1 bulan lagi panen. Kemungkinan panen. Lihat dari tanamannya membahagiakan gitu ya. Kalau kita lihat dari awal lahan yang begini gersang, kemudian sekarang wah berubah gitu ya. Udah jadi seperti ini, sesuatu yang sangat menyenangkan. Halo mitra BPTP, salam agro inovasi. Kita berjumpa kembali dalam ruang Agrivo Channel, ruang diseminasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Senang kami hadir kembali di tengah-tengah Anda. Saya ingin mengingatkan kita semua, semoga kita senantiasa sehat dalam kondisi pandemi COVID ini. Kita harus tetap ingat pada 5M. Memakai masker, menjaga jarak, jangan lupa cuci tangan, kurangi mobilitas, dan hindari kerumunan. Tetap sehat, bahagia selalu, dan berpikir positif. Baik, kali ini kita sedang berada di Pedukuhan Tengklik, Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Ada hal yang menarik yang akan kita perbincangkan di sini. Ya, kali ini kita berada di kawasan yang tadinya merupakan lahan marginal, lahan yang super marginal. Ya, sekarang telah berubah menjadi lahan pertanian yang produktif. Nah, perubahan dari kondisi lahan yang marginal menjadi lahan yang begini produktif tidak terlepas dari sentuhan teknologi. Nah, kita lihat di sini ada bawang merah, tanaman bawang merah yang udah nampak hijau royo-royo dan sebentar lagi akan panen. Dan ini adalah pertanaman bawang merah milik Pak Yadi, petaninya, dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Yadi sebagai petani yang ada di lokasi ini, dan juga kita akan berbincang dengan peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, itu Bapak Insinyur Sutardi MS. Pak Sutardi adalah peneliti utama bidang budidaya yang merupakan penanggung jawab dari kegiatan ini. Nah, seperti apa ceritanya, rentetan kegiatan ini? Yuk kita perbincangkan bersama. Halo Pak Tardi, Pak Yadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pak Yadi sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Pokoknya sering di lahan gini ya, terkena matahari ya, imun terus ya Pak. Terjaga dari pandemi COVID. Insya Allah kita sehat selalu, nggih. Amin. Ya amin. Pak Yadi, ini bagus banget ya tanamannya ini ya. Pak Yadi bisa ceritakan dong awal mula lahan ini seperti apa dan sekarang udah seperti ini, bawang merah yang begini cantik, hijau, subur dan segera dipanen. Bisa diceritakan lahannya pertama kayak apa dan sekarang seperti ini? Ya gini Bu, ya mula-mulanya lahan ini ya cuman tandus Bu. Kemudian lahannya kering, terus ya untung ada pengairan, terus ditanemin bawang, terus menjadi subur begini, alhamdulillah Bu. Ya, jadi poinnya pengairan sih. Karena ada pengairan, ada sumber kehidupan. Iya, Pak Tardi, ini pengairan titik kritis. Nah, ini kan apa saja yang sudah dilakukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta di sini dan bisa menyulap lahan yang tadinya gersang menjadi produktif seperti ini. Ya, ini terima kasih sekali pada Ibu yang telah membuat saya gembira dengan cerita bahwa lokasi yang ada di sini memang lahan kering, formasi semilir, dan termasuk yang dikatakan petani itu memang tandus. Artinya tandus itu dia masa keringnya itu cukup panjang, 7 bulan sampai 8 bulan.
Oke. Akhirnya terjadi tanaman itu hampir semua tanaman yang ada di sini, khususnya tanaman pangan adalah mengalami stres. Stres karena airnya nggak ada, yang ada cuma tanaman tahunan keras itu aja. Didominasi oleh jati. Memang jati itu mempunyai ketahanan terhadap stres kekeringan. Namun dengan kemajuan yang sekarang ini kita coba untuk menghilirisasi panen air. Oke, teknologi panen air ya. Teknologi panen Seperti air apa itu? seperti tadi di sini sebenarnya air itu ada dua. Air yang jatuh dari langit itu namanya curah hujan. Air yang ada di dalam tanah itu adalah air tanah, dan itu potensinya sangat banyak. Istilahnya yang nanti kita gunakan untuk sistem airan dengan menggunakan sumur dalam. Nah, sumur dalam setelah kita lakukan dengan analisis geolistrik, ini alhamdulillah ketemu. Nah, di dusun Tengklek ini ada 2 sumber atau 3 sumber yang bisa digali dan dibuat sumur dalam dengan kedalamannya juga tidak jauh dalam juga. Ini cuma 85 meter dari permukaan tanah. Ini alhamdulillah dengan kita bangun reservoir yang ada di atas, tadi air sumur dalam kita ambil, kita campung di reservoir, terus kita gunakan untuk pengairan dengan kita terapkan adalah pengairan sistem hemat air. Artinya karena air sudah boleh dikatakan di sini mahal, kita ke petanaman pun juga kita lakukan dengan irigasi efisien mungkin dengan kita ada 3 introduksi kita. Nanti kita lihat tadi irigasi yang sprinkle itu, yang satu irigasi kabut, yang satu lagi irigasi terta horti, yang istilahnya kita dengan spear kita tarik dan itu sudah bisa mengairi kanan kiri kira-kira 1 meter, 2 meter atau mungkin lebih. Dan itu sangat efisiensi sekali, artinya kalau dibandingkan dengan tradisional yang dikocor itu, kita bisa mengefisiensi sekitar 300%. Untuk tenaga kerja. Untuk tenaga kerja dan kebutuhan air. Efisiensi air ya. Efisiensi air dan juga hubungannya dengan kalau nanti diharapkan itu air itu beli, ya kita lebih untung dibandingkan dengan sistem yang tradisional. Baik, terima kasih. Menarik nih ya, Pak Tardi. Jadi introduksi sistem irigasi sumur dalam. Ya, sumur dalam, dan ini kita lihat ini tersalurkan, ibaratnya ini saluran utama, nanti tersalurkan ke saluran tersier gitu ya, masuk ke lahan petani. Kita bisa membandingkan lahan yang ada di sini dengan yang lahan yang ada di sebelah barat sana. Itu adalah kondisi existingnya. Kondisi existingnya dan tadinya seperti itu dan sekarang berubah dengan kondisi seperti ini. Ini berkat adanya introduksi teknologi. Teknologi utama adalah sistem pengairannya. Nah, Pak Tardi, ini sesuatu yang menyenangkan ya, teknologi yang tepat guna, yang bermanfaat bagi masyarakat petani di sini. Yang kita tahu bahwa di daerah Tengklek sini lahannya tadi Pak Tardi bilang adalah lahan yang super marginal, di mana petani hanya mendapatkan air selama 3 bulan ketika musim penghujan dan 8 bulan sisanya itu adalah kering. Bahkan di sini kita lihat tanaman existing yang ada di sini juga adalah serikaya. Nah, selama 8 bulan itu petani menjadi tidak panen serikaya karena kering kerontang gitu ya. Nah, kita lihat saat ini dengan adanya introduksi teknologi pengairan ini, kita lihat nih dia mulai semai lagi, serikaya mulai tumbuh lagi dan diharapkan bisa produktif dan dia bisa mendatangkan kembali benefit atau pendapatan bagi petani. Nah, dengan adanya teknologi ini lahan yang ada, lahan yang marginal ini dapat dimanfaatkan dengan rekayasa teknologi budidaya. Kita lihat di sini sehingga lahan yang marginal ini bisa menjadi produktif, dapat ditanami dan dapat memberi hasil yang baik, dan komoditas yang ditanami ini adalah komoditas yang bernilai ekonomi, yakni hortikultura berupa bawang merah dan mulai diberi tanaman selah dengan cabai. Nah, ini adalah terobosan yang luar biasa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, sekarang kemudian kita berharap ini Pak Tardi bahwa sistem pengairan ini dia tidak sebentar aja.
Kita berharap ya Pak Yadi ya, ini untuk selamanya dia bertahan selamanya, dan semakin banyak petani yang mendapat manfaat. Tentu ini harus dikelola dengan baik, ya kan Pak Tardi? Nah, seperti apa ini pengelolaannya? Ya, pengelolaannya ini sudah kita bentuk, namanya pengurus pengelolaan air atau P3A atau Ululu, dan ini salah satunya kita bentuk kelembagaan walaupun bentuknya sempit, kecil dalam lingkup sekitar 20-an hektar, dan itu P3TA itu akan mendistribusikan air sumur dalam tadi naik ke reservoir, nanti masuk ke jaringan primer, dan setiap jaringan primer nanti akan dipasang yang namanya alat pengukur air, dan itu nanti bisa diketahui setiap orang yang menggunakan air itu mendapatkan kontribusi berapa, yang itu akan dikelola oleh P3A atau Ulu-Ulu yang ada di Dusun Tengklik ini, dan ketuanya ini Pak Sunar, dan dibantu oleh aparat desa namanya Ulu-Ulu. Oke, jadi pengelolaannya sudah terencana dengan baik ya. Memang seperti itu, satu pembangunan itu dia akan berjalan dengan jangka panjang jika ada partisipasi masyarakat. Ya Pak Yadi ya. Jadi agar sistem pengairan tentu dibangun dengan modal yang tidak sedikit. Harapannya apa yang telah dikontribusikan oleh pemerintah ini dapat dirawat dengan baik. Nah, rawat dengan baik ini nanti partisipasi masyarakat. Bagaimana merawatnya? Nah, tentu di sini ada kontribusi sama-sama. Tinggal dimusyawarahkan dengan warga. Nah, tadi Pak Tardi sampaikan bagus sekali bahwa nanti air yang masuk ke lahan petani itu akan disediakan meteran, sehingga di situ fungsinya tidak hanya sekedar kita akan melihat berapa sesungguhnya suplai air yang masuk ke lahan pertaniannya, tapi upaya untuk efisiensi air juga. Iya kan? Kalau di situ ada kontribusi berbayar, berarti kita akan menggunakan air seefisien mungkin. Iya ya Pak Yadi ya. Gimana tanggapan Pak Yadi kalau misalnya besok diatur oleh P3A bahwa ada sistem berbayar? Nah, gimana menurut panjenengan? Ya itu bagus Bu. Dan selanjutnya kan untuk uangnya itu bisa beli pulsa untuk meterannya gitu Bu. Iya, supaya tidak berhenti sampai di situ aja kan gitu Bu. Ya, jadi partisipasi masyarakat ya dari masyarakat untuk masyarakat itu ya. Ya udah disediakan sehingga aset yang telah dibangun oleh pemerintah melalui Badan Litbang Pertanian yaitu BPTP Yogyakarta dapat bernilai guna, dapat bermanfaat bagi petani di sini dalam jangka panjang. Ya, mudah-mudahan besok kita akan lihat lagi semakin hijau royo-royo ya Pak Yadi. Sukses untuk tanaman bawang merah yang luar biasa ini. Kita tunggu undangannya besok kalau panen, kita mau foto-foto, mau selfie. Baik, dan harapannya setelah itu dengan sudah ada sistem irigasi pola tanamnya itu bisa tambah lagi nih komoditas apa setelah ini akan ditanam sebelum masuk musim hujan mungkin untuk padi ya Pak ya, atau komoditas yang lainnya. Nah, menarik sekali perbincangan kita. Ini dapat kita lihat bahwa tadi kita lihat bagaimana suatu teknologi diintroduksi, bagaimana respon masyarakat, respon petani terhadap teknologi itu, dan bagaimana niat, motivasi untuk merawat teknologi atau aset yang telah dikontribusikan untuk masyarakat. Dalam hal ini adalah kita lihat ada sumur dalam, sistem irigasi sumur dalam yang telah dibangun oleh pemerintah melalui Badan Litbang Pertanian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Sehingga teknologi dan aset yang telah dikontribusikan kepada masyarakat ini dapat bernilai guna, dapat bermanfaat, dan dapat dirawat oleh petani dengan baik sehingga dia bisa berumur panjang dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat di sini. Dan kita berharap bahwa dengan teknologi yang telah diintroduksikan ini dapat diadopsi
dan dapat terdifusi secara luas di dalam sistem sosial masyarakat di desa ini. Hari ini Pak Yadi dan beberapa teman telah memulainya dengan menanam bawang merah. Kita lihat di sini ada juga hamparan yang di bawah sana, ada yang di sebelah barat sana juga, dan kita berharap banyak petani yang akan mengadopsinya. Nah, Pak Tardi, kita lihat di sini teknologi yang diintroduksi selain sistem pengairan, ada juga rekayasa teknologi ya. Iya. Nah, di sini kan ada teknologi yang kemudian ada introduksi sistem pengairan, Iya. kemudian ada rekayasa pemupukan, kemudian dan jarak tanam. Seperti apa tuh Pak, bisa dijelaskan sedikit agar masyarakat tahu dan bisa menerapkannya? Nah, ini kita mengintroduksikan ada tiga kata kunci. Yang pertama, kita mau menjawab efisiensi air. Artinya kita harus menerapkan sistem irigasi sprinkle sama kabut atau sama yang tirta horti. Yang kedua, supaya hasilnya bagus, optimal, kita harapkan dengan jarak tanam 10 kali 20 tadi, harapan kita itu produksinya bisa double production. Kalau jarak tanamnya 20 kali 20 itu biasanya cuma menghasilkan 10 ton per hektar. Itu yang kedua. Yang ketiga, lahan kita sebenarnya sinar itu banyak kita dan perlu dimanfaatkan. Kita introduksikan yang namanya tumpang sari dengan cabai merah. Artinya nanti lahan yang kita gunakan di sini kira-kira nanti 1 tahun atau 2 tahun itu sudah terpenuhi oleh tanaman. Jadi tidak ada lagi tanah-tanah yang bero. Artinya kita optimalisasi lahannya itu bisa meningkat sampai 300%. Itu yang teknologi yang kita bawa ke sini dengan melalui panen air, kita gunakan ke komoditas yang berekonomi tinggi. Nah, itu berarti tadi teknologinya. Teknologi introduksi satu, sistem pengairan. Tadi ada 3 tadi ya. Ada sistem pengairan, kemudian jarak tanam, kemudian pemupukan. Tumpang sari, Tumpang sari dengan cabai merah. Pemupukannya standar biasa, karena pupuk itu kalau kita kejar dengan dosis tinggi justru tidak berhasil. Jadi ini pupuknya sama tapi bisa untuk menghidupi tiga komoditas tadi. Jadi bawang merah dengan jarak tanam 20 kali 20, 20 kali 10, dan bisa menghidupi juga untuk cabai merahnya. Jadi artinya kita dengan dosis yang sama untuk bawang merah itu sebenarnya bisa digunakan untuk populasi yang rapat, juga untuk cabainya. Ini kalau kita lihat dari sini, antara yang 20 sama yang 10 kalikan 20 kalikan 10 dosisnya sama, artinya yang 20 kali 10 tidak kalah dengan yang 20 kali 20 juga masih ada bisa untuk tumpang sarikan dengan cabai merah. Nah, Pak Yadi, kita lihat di sini ada serikaya nih. Kok tiba-tiba wes nongol hijau tinggi? Gimana nih ceritanya nih? Ya, ini udah dari dulu, Bu. Ini yang hidup-hidup aja, Bu. Maksud yang hidup-hidup saja, Pripun? Ya, yang hidup itu dulu di sini juga ada yang besar-besar, Bu. Tapi mati karena kekeringan ya. Oke. Nah, jadi kekeringan. Ada air ke sini, ya terus subur kembali, Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi ya tanaman existingnya ini jadi tumbuh, yang insya Allah berproduksi kembali, dan ada tanaman produktif hortikultura di bawahnya. Menarik sekali perbincangan kita, matur nuwun sangat ya Pak Yadi ya. Nanti tolong diworo-woro ke petani sekitarnya untuk rawuh ke sini melihat ya, siapa tahu tertarik terus besok menanam. Ya begitu ya Pak Tardi ya. Baik mitra BPTP yang berbahagia, perbincangan yang sangat menarik kali ini dari Gunung Kidul, dari Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Pedukuhan Tengklik, Desa Tegal Harjo, Kecamatan Gedang Sari. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan
kita kali ini bisa menjadi inspirasi bagi petani lainnya di sekitar kecamatan atau di sekitar desa ini maupun kecamatan Gedang Sari dan kawasan-kawasan lainnya yang memiliki agroekosistem yang sama. Artinya apa? Seperti apapun itu lahan, segersang apapun itu lahan, sesungguhnya dapat ditanami dengan tanaman yang produktif dengan sentuhan sedikit teknologi, terutama pada teknologi irigasinya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di Ruang Agrivo Channel, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta dengan tema-tema menarik lainnya. Selalu sehat ya, harapan kami tetap sehat, selalu bahagia, dan tetap berpikir positif. Terima salam kami, salam agro inovasi. Badan Liga.